Pemirsa, perjuangan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan masih terasa berat di sejumlah wilayah pedalaman Papua. Salah satunya di desa ataupun di SD Impres Mayuberi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang kini beroperasi kembali pasca hangus terbakar pada 2019. Berikut laporan reporter Zinedine Duhan dari SD Impres Mayuberi di pedalaman Papua. Pemirsa, kami sudah di distrik Mayuberi, Ilaga Utara, ini Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dan kita akan melihat pendidikan seperti apa yang berada di Mayuberi. Akses ke sini tadi kami hanya bisa menggunakan helikopter, karena lewat darat tidak bisa, dan juga lewat udara atau pakai kapal karavan juga tidak bisa. Jadi akses ke sini cukup sulit, dan kami hanya punya waktu 30 menit untuk melihat sebelum nanti awan tertutup dan beresiko kami tidak dapat kembali ke Timika. Kita lihat seperti apa pendidikan di pedalaman Papua. SD Impres Mayuberi kembali menggelar kegiatan belajar mengajar setelah sebelumnya hangus terbakar pada tahun 2019 lalu. Tim Satgas Yonif 700 membantu membangun kembali satu-satunya sarana pendidikan di distrik Mayuberi agar bisa beroperasi kembali. Seperti inilah SD di Mayuberi, SD Impres Mayuberi. Dan di sini ada anak-anaknya di sini. Adik, dadah. Ini dia semangat anak-anak meskipun berada jauh di balik pegunungan yang berada di Papua, namun anak-anak ini tetap semangat untuk melaksanakan sekolah. Memang dari segi fasilitas ini dibangun terpantau ada 3 kelas dan juga di dalam sebetulnya nanti akan ada pelajaran. Untuk akses sendiri memang cukup sulit. Tadi saya aja hampir terpleset untuk jalan di sini. Sekolah ini hanya memiliki beberapa ruang kelas dengan sarana yang serba terbatas. Namun di tengah keterbatasan itu, guru-guru dan siswa tetap semangat, harus berjuang melawan medan berat dan cuaca ekstrim. Ya pemirsa, saya akan berbincang ini bersama Kepala Distrik dari Mayuberi dan juga Kepala Sekolah ini dari SD Impres. Kalau untuk muridnya Pak, siswanya ada berapa banyak Pak? Murid yang ada di Dapodik itu sudah 120 lebih. 120 lebih? Itu di Dapodik. Terus yang karena kondisi, keadaan, karena tempatnya jauh, karena hujan, jembatan tidak bisa lewat, akhirnya yang sering ada itu 50-60 orang yang sering hadir. Baik, ini dari anak-anak sendiri semangatnya seperti apa Pak untuk belajar di Papua? Orang punya semangatnya luar biasa. Cuman di sini kekurangan kami di sini itu sarana dan prasarana. Oke. Tindakan guru dan semuanya kekurangan. Total guru ada berapa di sini Pak? Guru kalau SK itu sudah sekitar 5 orang SK dari PNS-nya. Tapi yang ada di sini aktif di sini 2, yang 1 honorer, yang 2 PNS. Baik, harapannya Pak terakhir ini untuk pendidikan di Mayuberi sendiri seperti apa? Jadi harapan kami ini adalah anak-anak kami ini adalah sama negara Indonesia. Mereka harus membutuhkan bangunan yang layak. Adik, dadah. Dengan segala kesederhanaan, SD Impres Mayuberi menjadi simbol harapan. Tempat di mana anak-anak Papua Tengah berjuang menggapai mimpi di tengah segala keterbatasan. Kita mau melihat ini seperti apa anak-anak di sini. Adik boleh dadah di sini adik. Adik, namanya siapa ini namanya? Iron. Siapa? Iron. Kelas berapa Iron? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Senang bisa sekolah di sini? Ya. Paling suka pelajaran apa? Pelajaran ABC. Pelajaran ABC, membaca ya? Sudah bisa ABC? Semangat terus ya sekolahnya ya. Ya pemirsa, itu dia semangat dari anak-anak Papua untuk terus melanjutkan pendidikan meskipun dengan segala keterbatasannya. Sekolah saat ini bangunannya sudah ada, dibangun oleh Satgas Yonif 700 dan juga sudah digunakan oleh para siswa. Memang hingga saat ini akses menuju ke sini masih sangat kurang, para siswa pun masih kesulitan, bahkan beberapa masih belum mendapatkan seragam termasuk juga buku pelajaran. Kita harapkan kedepannya pendidikan di Papua, terutama yang berada di pedalaman bukan di kota besar, dapat menjadi
lebih baik dari Mayuberi, Papua Tengah. Jiradin Duhan, TV One mengabarkan. Belajar dulu, nanti tunggu di sini. Kakak nanti bawa.